Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita sering menunda datang kepada Tuhan, mengaku dan memohon pengampunannya sesaat setelah kita menyadari kesalahan yang kita lakukan? Apakah itu kesalahan yang langsung kita tunjukkan kepada Tuhan, ataupun juga kesalahan yang terjadi antara kita dengan sesama kita manusia, atau bahkan mungkin di dalam pekerjaan kita, pelayanan kita? Sering sekali hal ini terjadi karena ada berbagai suara yang datang kepada kita. Kita mungkin berpikir, untuk apa datang mengakui dan memohon ampun? Toh esok hari kita akan kembali melakukan hal yang sama. Kita mendapati bahwa berulang kali dalam hidup kita, ketika kita mengakui dosa dan memohon ampun, rupa-rupanya kita tetap juga tidak dapat berubah. Hal itu membuat kita putus asa dan menganggap pada akhirnya tidak ada gunanya untuk kita datang dan mengaku dosa kita. Yang kedua, bisa juga oleh karena kita melihat betapa besarnya dosa yang telah kita lakukan itu. Rasa-rasanya mustahil Tuhan mau mengampuni, menerima kita kembali. Saya akan membacakan kepada kita firman Tuhan hari ini. Dibacakan dari Yohanes pasal 6 ayat yang ke-37b. Berbunyi demikian. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata hanya ada satu syarat untuk menerima pengampunan Tuhan, penyambutan Tuhan. Apa itu? Kita mau datang. Datang di sini tentu saja bukanlah seperti yang saya katakan tadi sebelumnya. Kita datang hanya sebagai rutinitas, mengakui dan memohon ampun. Datang yang dimaksud adalah ketika kita sungguh-sungguh mengalami kehancuran hati. Kita tahu bahwa hidup kita harus berubah. Sebentar lagi jika kita terus-menerus hidup dalam pelanggaran itu, maka kita akan hancur, keluarga kita akan hancur. Kita harus menghentikannya. Dan hal itulah yang membuat kita datang kepada Tuhan. Dan ketika kita datang dengan hati yang hancur, Tuhan tidak mempunyai alasan untuk tidak menyambut kita. Firman ini berkata, siapapun yang datang, ketika dia datang, pasti akan kusambut. Bapa menyambut kita, mau menerima kita. Tidak peduli selama apa kita telah melakukan pelanggaran itu. Sebesar apa pelanggaran itu. Sebanyak apa kehancuran telah kita bawa bagi hidup kita, bahkan juga bagi setiap orang di sekeliling kita. Begitu kita datang dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang hancur itu, maka Tuhan menerima kita. Penerimaan Tuhan Bapak Ibu bukan hanyalah sekedar bahwa kita diterima. Penerimaan itu mempunyai kuasa. Kuasa yang akhirnya membuat kita dapat berkomitmen kembali untuk memperbaharui seluruh cara kita hidup. Kuasa itu memampukan kita untuk percaya diri, melangkah dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Kuasa itu memberikan kita kebencian yang besar terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Kuasa itu menolong kita untuk mengalami kehidupan yang baru di hadapan Tuhan. Asalkan kita yakin bahwa kita datang kepada Tuhan dengan kehancuran hati, maka pasti penerimaan Tuhan yang penuh dengan kuasa akan melimpahi kehidupan kita, sehingga kita tidak akan kembali seperti seseorang yang hidup di dalam pelanggaran, tetapi bertekad untuk maju, untuk berubah, untuk diperbaharui oleh Roh Tuhan. Ini adalah masa-masa Prapaskah, di mana kita terus-menerus diajak untuk melihat kehidupan kita dengan serius, dengan lebih sungguh. Firman ini memberi keyakinan kepada kita
Tuhan mau menerima. Karena itu datanglah kepadanya. Tetapi berusahalah datang kali ini dengan kesungguhan hati, dengan hati yang hancur. Rasakanlah kuasanya yang hadir melampaui seluruh ketakutan dan kecemasan kita. Percayalah bahwa Dia sanggup menolong kita memiliki kehidupan yang baru di hadapannya. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang sungguh mengasihi kehidupanku, ya Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau tahu bagaimana caraku bekerja, bagaimana pikiranku ketika menilai orang lain. Engkau tahu bagaimana aku melayani Engkau. Engkau tahu apa yang kulakukan di tempat-tempat yang tersembunyi. Engkau tahu hal-hal apa yang kusimpan begitu erat yang tidak diketahui oleh siapapun. Ya Tuhan, tolonglah aku untuk membawa di hadapan-Mu setiap hal-hal itu. Oleh karena aku membutuhkan penerimaan dan pengampunan. Tolong aku Tuhan untuk mengakuinya dengan hati yang hancur, sehingga aku dapat memiliki kehidupan yang baru di hadapan-Mu. Sekian lama aku berjalan di dalam kehidupanku, ya Tuhan. Aku membawa begitu banyak beban. Bahkan juga sering sekali pada akhirnya aku berpura-pura untuk tidak mempunyai beban-beban itu. Tetapi aku dapat merasakan betapa dosa-dosa itu menghalangiku untuk kemudian sungguh-sungguh menjadi seorang yang sejati di hadapan Tuhan. Tolong aku ya Tuhan, supaya aku bersedia datang, mengaku dan memohon pengampunan, dan juga mempercayai bahwa kali ini Engkau menerimaku. Bukan hanya kali ini, tetapi bahkan di masa depan, bahkan juga di hari yang lalu itu Tuhan. Sekalipun aku mengabaikan, Engkau sungguh menyambut dan mau mengampuni. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Aku mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh menghibur dan menguatkan kehidupan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Tuhan menyertai kita semua. Amin.